Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia, kisah misteri, di channel Shyfeless Mystery, serta para pembaca sekalian yang tengah menyimak di shyfeless.com. Kembali lagi bersama saya, narator Anda, yang akan mengajak Anda menyelusuri lorong-lorong gelap sejarah, mengungkap rahasia yang terkubur di balik gemerlap kehidupan. Malam ini, izinkan saya menyalakan sebuah lilin di tengah kegelapan. Sebuah lilin narasi yang akan menerangi sebuah kisah nyata. Sebuah kisah yang terjadi di jantung ibu kota, di mana kemajuan dan modernitas berdiri berdampingan dengan kegelapan yang paling purba. Kami akan membawa Anda ke tahun 1965, ke sebuah sudut di Kebayoran Baru yang pernah gemerlap, namun di balik kilauan berlian dan senyuman manis, terdapat sebuah jurang kekejian yang tak terbayangkan. Bersiaplah, karena kami akan membelah tirai waktu untuk menyaksikan bagaimana seorang wanita cantik mengubah kota yang sedang tumbuh menjadi ladang perburuannya, dan namanya diabadikan dalam legenda horor sebagai Sang Dracula dari Kebayoran Baru. Dengarkanlah, karena angin malam ini akan membawa bisikan-bisikan dari masa lalu yang menyeramkan. Kebayoran Baru, Jakarta, tahun 1965. Adalah sebuah kanvas yang sedang dicat dengan kuas modernitas pasca kemerdekaan. Jalan-jalan yang baru beraspal mulai dipenuhi oleh mobil-mobil baru, dan di antara deretan pertokoan yang menjulang, sebuah butik perhiasan kecil bernama Permata Hati bersinar seperti permata kecil di mahkota yang sedang dibentuk. Toko itu dikelola oleh seorang wanita bernama Aminah. Di mata para tetangga, pelanggan, dan masyarakat luas, Aminah adalah lambang dari wanita Indonesia baru, mandiri, sukses, dan mempesona. Posturnya mungkin tidak tinggi, tetapi kulitnya yang mulus bak porselen dan senyumnya yang selalu mengembang sempurna menciptakan aura kemanisan yang memikat siapa saja yang melihatnya. Banyak pria, dari pengusaha kaya hingga pejabat tinggi, berusaha mendekatinya, terpikat oleh pesona seorang wanita single yang tampaknya memiliki segalanya. Namun, di balik etalase kaca yang memamerkan berlian dan emas berkilauan, ada sebuah kegelapan yang merayap secara diam-diam. Toko Permata Hati memiliki sebuah reputasi aneh di kalangan para pelanggannya. Jarang sekali ada pelanggan wanita yang datang untuk kedua kalinya, terutama jika mereka datang sendirian. Suasana di dalam toko itu, meski harum semerbak oleh parfum mahal dari Eropa, seringkali terasa dingin yang aneh, sebuah dingin yang menjalar ke tulang dan bukan berasal dari AC. Hening secara tidak wajar. Percakapan seringkali terputus di tengah jalan, seolah-olah udara di dalam toko itu terlalu tebal untuk dilalui oleh suara. Dinding-dindingnya yang dihiasi oleh kaca-kaca besar dari lantai hingga langit-langit, seolah-olah bukan hanya memantulkan cahaya lampu kristal, tetapi juga bayangan-bayangan samar yang bergerak cepat di sudut mata, menghilang sebelum sempat ditangkap oleh pandangan yang fokus. Aminah sendiri memiliki ritual rutin yang aneh setiap menjelang waktu maghrib tiba. Ia akan mengunci pintu toko lebih awal dari jam biasanya, memadamkan semua lampu yang gemerlap kecuali sebuah lilin tunggal yang diletakkan di ruang belakang. Ruangan itu bukanlah gudang atau tempat kerja. Di sana tidak ada perhiasan, tidak ada alat tukang, hanya sebuah lemari kayu jati tua yang selalu terkunci rapat. Para tetangga toko, terutama seorang penjahit tua bernama Mbah Kromo yang tokonya berada di sebelah, sering mengeluhkan hal aneh. Ia bersumpah sering mendengar suara-suara ganjil dari arah toko Aminah pada larut malam, setelah toko itu tutup. Bukan hanya suara langkah kaki, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan. Suara seperti cakar tajam yang menggaruk-garuk kayu dari dalam, dan terkadang, yang paling membuatnya tidak bisa tidur, adalah suara tangisan bayi yang teredam samar-samar, seolah-olah berasal dari balik dinding. Namun, setiap kali Mbah Kromo berani menanyakan hal ini keesokan harinya, Aminah hanya akan menyahut dengan senyum manisnya yang tak berubah. Itu mungkin kucing liar, Bah, atau angin yang berdesir di sela-sela lorong tua, jawabnya lembut, menepis kekhawatiran itu seolah-olah itu hanya debu di bahunya. Pada suatu sore yang mendung,
Siti Hasnah, seorang teman dekat Aminah sekaligus salah satu pelanggan setianya, datang ke toko dengan wajah yang tampak cemas dan pucat. "Aminah, aku merasa ada yang aneh," keluhnya sambil matanya tak lepas dari pantaiannya di cermin, sebuah liontin mutiara yang ia beli minggu lalu. "Sejak aku memakai ini, mimpiku selalu dihantui. Ada bayangan hitam yang tinggi dan kurus yang berdiri di ujung tempat tidurku, hanya menatap." Aminah mendekat dengan gerakan yang anggun, senyumnya tetap mengembang, tapi matanya, yang biasanya hangat dan bersahabat, tiba-tiba terlihat datar dan dingin seperti kaca. "Itu hanya penyesuaian energi, Hasnah. Permata itu punya getaran yang kuat. Kau butuh ritual kecil untuk menenangkannya, agar sesuai dengan auramu. Ikutlah aku ke ruang belakang, hanya sebentar." Pintu menuju ruang belakang itu ditutup dengan mulus, terkunci dari dalam. Lilin tunggal dinyalakan, dan cahayanya yang goyah menciptakan bayangan menari di dinding. Bisikan-bisikan halus dari dalam lemari kayu tua itu terdengar semakin jelas, seolah-olah merespons kehadiran Siti Hasnah. Dan malam itu, ketika hujan mulai mengguyur Jakarta, tangisan Mbah Kromo kembali terdengar dari toko sebelah. Kali ini, tangisan itu lebih panjang, lebih penuh keputusasaan, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia bersumpah ia tidak hanya mendengar tangisan bayi, tetapi juga suara decakan lidah yang basah dan suara cairan kental yang menetes pelan di lantai, seperti tetesan darah yang segar. Jauh sebelum gemerlap toko, Permata Hati, mempesona Kebayoran Baru, ada sebuah babak lain dari kehidupan Aminah yang terkubur dalam-dalam. Babak itu berlangsung di rumah lamanya, sebuah rumah sederhana di daerah yang lebih sepi dan kumuh. Di halaman belakang rumah itu, berdiri sebuah pohon mangga besar yang rindang, pohon yang menjadi saksi bisu dari sebuah perjanjian darah. Pohon itu adalah altar pertamanya. Bertahun-tahun sebelum Aminah menjadi seorang pengusaha perhiasan, ia hanyalah seorang gadis muda yang diliputi oleh ambisi yang membara dan kebencian yang mendalam pada kemiskinan yang membelenggu hidupnya. Disinilah ia bertemu dengan seorang lelaki yang menyebut dirinya Pandito. Namanya Ade Harahap, seorang lelaki berpenampilan sederhana dengan jubah putih kusam, tetapi memiliki mata yang menusuk tajam dan kata-kata yang selalu berbisik penuh godaan. Ade Harahap tidak mengajarkan doa atau meditasi untuk ketenangan. Ia mengajarkan sebuah jalan pintas menuju kekayaan dan kekuatan yang tak terhingga, sebuah jalan yang dijanjikan akan membalikkan nasib siapapun yang berani. Kekayaan sejati, bisiknya suatu malam di bawah naungan pohon mangga yang sama, dengan bulan purnama yang pucat sebagai satu-satunya saksi, memerlukan pengorbanan sejati. Darah adalah mata uang tertua di alam semesta, Inspektur. Dan roh wanita yang belum ternoda, terutama yang masih murni, adalah mata uang yang paling berharga. Ia memberikan sebuah kitab usang kepada Aminah, kitab yang berbau tanah dan halamanannya penuh dengan simbol-simbol aneh yang membuat kepala Aminah pusing dan perutnya mual. Di halaman terakhir, tertulis dengan tinta yang seolah masih basah dan berwarna kecoklatan kering, 25 wanita. 3 bayi pertama, maka gerbang kekayaan abadi akan terbuka untukmu. Aminah, yang saat itu masih muda dan jiwanya sedang diuji oleh keputusasaan, terpikat oleh janji itu. Percobaan pertamanya adalah tindakan keji yang mengubahnya selamanya. Korbannya adalah pembantunya sendiri, Sumarni, seorang gadis desa yang polos, baik hati, dan sangat percaya pada majikannya. Dengan dalih akan melakukan ritual pembersihan aura agar rezekinya lancar, Aminah membawa Sumarni ke bawah pohon mangga pada tengah malam yang pekat. Ade Harahap membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dikenal Aminah, sementara Aminah, dengan tangan gemetar namun hati yang semakin membatu, mengikuti instruksi gurunya. Ia tidak menggunakan pisau yang biasa, melainkan sebuah kikir kuku dari perak yang tajam. Prosesnya lambat, mengerikan. Sumarni tidak berteriak, matanya hanya membelalak penuh ketidakpercayaan dan pengkhianatan saat cahaya dalam hidupnya perlahan padam.
Sesuatu yang gelap dan hangat dipindahkan ke dalam sebuah kendi tanah liat yang kemudian dikubur dengan cepat di akar pohon mangga. Malam setelah ritual itu, Aminah menemukan sebutir intan kecil yang indah tergeletak di bantal tidurnya. Keesokan harinya, seorang pria kaya yang tidak pernah ia kenal sebelumnya datang ke rumahnya dan membeli semua kerajinan tangan buatannya dengan harga yang sangat tinggi, jauh di atas harga pasaran. Bisikan itu benar. Rasa bersalah yang muncul sesaat di hatinya tenggelam, digantikan oleh rasa haus yang membara. Korban keduanya adalah seorang tetangga baik hati, Nyi Mangku Siswoyo, yang sering meminjamkan beras kepada keluarganya saat mereka kelaparan. Ritualnya sama, di bawah naungan pohon mangga yang sama. Kali ini, tangan Aminah tidak lagi gemetar. Kendi kedua dikubur lebih dalam. Kekayaannya bertambah drastis. Sebuah bisikan baru muncul di kepalanya, bukan dari Ade Harahap, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih personal. Bisikan itu berkata, "Lanjutkan. Kamarimu masih kosong." Ade Harahap menghilang tak lama setelah korban kedua. Mungkin ia takut atau mungkin merasa tugasnya telah selesai karena muridnya sudah terbiasa. Tetapi Aminah tidak berhenti. Pohon mangga itu menjadi altar rahasianya yang suci. Akarnya, yang semakin dalam menghunjam ke bumi, seolah-olah tumbuh subur oleh sesuatu yang bukan hanya air hujan. Dan di malam-malam tertentu, warga sekitar yang pulang larut malam melaporkan melihat bayangan wanita tinggi berdiri di bawah pohon itu, menatap ke kejauhan dengan tatapan kosong, meski saat didekati tidak ada seorang pun di sana. Mereka menyebutnya penunggu pohon. Mereka tidak tahu bahwa penunggu itu adalah kumpulan roh-roh yang tidak bisa pergi, terikat pada tanah yang telah menelan rahasia dan darah mereka. Tahun 1966 menyambut Jakarta dengan hujan deras yang tak kunjung reda selama berminggu-minggu. Sungai Ciliwung, yang sudah kerap kali menjadi saksi pembuangan sampah dan limbah, membawa lebih dari sekadar puing dan lumpur. Pada tanggal 21 Januari seorang pemulung bernama Pak Jaya yang sedang mencari barang-barang berharga di tepian sungai dekat daerah Menteng, melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di urat nadi. Sebuah bentuk manusia mengambang perlahan, terombang-ambing oleh arus yang lemah karena air sungai yang naik. Namun, ini bukan sekadar mayat yang hanyut. Jasad itu dalam keadaan termutilasi dengan sangat kejam. Kedua tangannya terpotong di pergelangan, matanya yang kosong membelalak menatap langit yang kelabu, dan dari lehernya yang terbuka lebar, seolah-olah sesuatu yang berharga telah diambil dengan kasar. Pihak berwajib segera bergerak. Identifikasi forensik pada masa itu mungkin sederhana, tetapi sebuah cincin pertunangan dari emas putih yang masih melekat erat di jari korban yang bengkok, membawa mereka kepada sebuah nama, Nyi Siti Hasnah, istri dari seorang pegawai negeri yang cukup terkenal. Investigasi dimulai dengan segera. Jejak terakhir yang diketahui korban sebelum dinyatakan hilang adalah toko permata hati milik sahabatnya sendiri, Aminah. Inspektur Darso, seorang polisi veteran yang tajam intuitinya, memimpin tim untuk mendatangi toko itu di siang bolong. Suasana di dalamnya masih sama seperti biasa, harum, rapi, dan tenang. Aminah sendiri sedang melayani seorang pelanggan pria kaya, senyum manisnya tak goyah oleh kehadiran polisi. Ketika Inspektur Darso menanyakan tentang Siti Hasnah, ekspresi Aminah berubah dengan sempurna menjadi duka yang mendalam. "Aku sangat khawatir, Pak Inspektur," katanya dengan suara bergetar yang dibuat-buat. "Siti bilang akan kesini kemarin sore untuk menunjukkan liontin barunya, tapi dia tidak pernah datang. Aku sudah menelepon ke rumahnya, tapi tidak ada yang menjawab. Aku pikir mungkin dia ada urusan mendadak ke keluarganya di luar kota." Namun, sorotan mata Inspektur Darso yang tajam menangkap sesuatu yang tidak beres. Di pergelangan tangan Aminah yang mulus dan bersih, terdapat goresan merah yang masih segar, seperti bekas cakaran yang mencoba disembunyikan oleh bedak tabur. Dan di balik konter, terselip sehelai kain sutra berwarna biru tua, warna favorit Siti Hasnah, dengan noda kecoklatan yang samar dan berminyak.
Pemeriksaan lebih lanjut di toko itu, yang dilakukan dengan izin paksa setelah Aminah dibawa ke kantor polisi, membuka petak-petak horor yang tak terduga. Ruang belakang yang selalu terkunci itu berisi lebih dari sekadar lemari kayu tua. Di lantai keramik yang putih, terdapat pola-pola aneh yang digambar dengan serbuk berwarna gelap, yang kemudian diketahui oleh ahli forensik adalah campuran abu tulang dan rempah-rempah tertentu. Lemari kayu jati itu, ketika akhirnya dibongkar dengan paksa, kosong, tetapi baunya seperti daging segar yang membusuk dan logam tua yang berkarat yang bercampur menjadi satu, menusuk hidung dan membuat perut mual. Di salah satu rak bagian dalam, tersembunyi di balik laci palsu, Inspektur Darso menemukan sebuah catatan kecil bertuliskan tangan yang rapi. Itu adalah sebuah daftar nama. 25 nama wanita. 3 di antaranya sudah dicoret dengan tinta merah tua. Sumarni, Mangku Siswoyo, dan yang terbaru, Siti Hasnah. Di samping setiap nama yang dicoret, ada coretan simbol aneh yang sama dengan yang ada di kitab peninggalan Ade Harahap. Aminah diajak ke ruang interogasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di dalam ruangan itu yang suram dan hanya diterangi oleh sorotan lampu tunggal dari atas, wajah manisnya perlahan-lahan retak. Ia tidak menangis, tidak juga membela diri dengan marah. Ia hanya menatap kosong ke dinding di hadapannya, dan dengan suara yang datar dan tanpa emosi yang membuat bulu kuduk Inspektur Darso meremang, ia berkata, dia adalah persembahan yang keempat. Sungai suka menerima persembahan. Itu membersihkan jejak. Guruku, Pandito Ade Harahap, bilang begitu. Pengakuan datar Aminah tentang persembahan kepada sungai membuka pintu gerbang menuju sebuah jurang kejahatan yang jauh lebih mengerikan. Inspektur Darso, seorang polisi tua yang telah melihat banyak kekejaman selama karirnya, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres di balik mata wanita cantik ini. Ia tidak seperti pembunuh biasa yang seringkali dipenuhi oleh kebencian, amarah, atau nafsu. Di matanya, ada sebuah kekosongan yang menakutkan, seperti sebuah sumur yang sangat dalam dan gelap, yang jika Anda menatapnya terlalu lama, Anda akan merasakan tarikan untuk jatuh ke dalamnya. Gurumu siapa? Aminah, tanya Darso, mencoba menyelami lebih dalam ke dalam kekosongan itu. Suaranya dibuat setenang mungkin. Pandito Ade Harahap, dia mengajarkanku jalan, jawab Aminah, masih dengan suara yang sama datarnya, seolah-olah ia menceritakan resep memasak. Jalan apa? Jalan untuk membunuh orang yang tidak berdosa? Jalan untuk hidup, untuk menjadi kaya, untuk tidak lagi menjadi orang kecil yang diinjak-injak, jawabnya. Untuk pertama kalinya, sebuah senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Dia bilang, butuh 25 wanita dan 3 bayi. Baru 4 wanita, masih jauh, masih banyak yang kosong. Ruang interogasi menjadi sunyi, hanya terdengar desiran angin malam dari jendela yang sedikit terbuka, membawa hembusan udara dingin yang menusuk. Apa kau membunuh semua ini hanya karena bisikannya? Bisikan setan dari gurumu itu? Aminah menoleh perlahan ke arah Darso. Senyumnya kini melebar, tidak lagi manis, tetapi seperti retakan di sebuah topeng porselen yang indah. Bukan bisikan setan, Inspektur. Itu bisikan dari dalam, dari sini. Ia menunjuk perutnya dengan telunjuknya yang panjang dan ramping. Dia lapar, selalu lapar. Setiap kali aku memberinya makan, dia memberiku permata, uang, perhatian dari pria-pria kaya. Itu transaksi yang adil, saling menguntungkan. Pertanyaan-pertanyaan berlanjut, mencoba memetakan jaringan korban-korban lain yang mungkin ada. Darso menyebutkan nama-nama wanita yang hilang dalam beberapa tahun terakhir di sekitar Kebayoran, Jakarta Selatan, bahkan hingga ke Bogor. Reaksi Aminah biasa saja, wajahnya datar tanpa dosa. Hingga suatu saat, tanpa disengaja, Darso menyebutkan sebuah nama dari laporan lama, kami juga sedang menyelidiki hilangnya nih. Mangku Siswoyo di rumah lamamu dulu, di daerah itu. Ada informasi terbaru? Seketika itu juga, ekspresi wajah Aminah berubah drastis.
Matanya yang tadi datar tiba-tiba berbinar, bukan dengan ketakutan atau penyesalan, tetapi dengan semacam kebanggaan yang mengerikan. Oh, Mbah Mangku, dia yang kedua, di bawah pohon mangga. Tanah di sana subur sekali sekarang, ya. Aku dengar dari orang-orang, mereka yang menanam cabai di halaman itu tumbuh dengan sangat lebat dan besar. Ia tertawa ringan, seperti sedang membicarakan kenangan indah di masa lalu. Tertawa itu menggema di ruangan interogasi yang sempit, terdengar tidak manusiawi, membuat para polisi yang lain di balik kaca one-way merinding. Tawa itulah yang membuat seluruh tim penyidik menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan orang gila atau orang yang kesurupan. Ini adalah pengakuan seorang yang sepenuhnya sadar, dan yang lebih mengerikan lagi, ia menikmati setiap detil dari kekejiannya. Apakah hanya mereka? Siti Hasnah dan Mangku Siswoyo, desak Darso, mencoba menahan gejolak di perutnya yang mulai naik. Aminah berhenti tertawa. Ia memandang Darso dengan kepala miring, seperti seekor burung yang sedang mengamat mangsanya. Tentu tidak, ada Sumarni, pembantuku yang bodoh itu. Dia yang pertama, sebagai ujian. Dan anak-anak angkatku, 3 orang. Mereka lucu-lucu, manis-manis. Tapi bayi pertama yang sejati itu sulit dicari. Jadi, mereka lebih dulu. Sebagai pemanisan, ia mengangguk, seolah membenarkan pilihannya sendiri yang logis. Mereka memuaskan dahaga lebih cepat. Darah mereka lebih murni. Ruang interogasi seakan kehilangan seluruh oksigennya. Pernyataan tentang pembunuhan 3 anak angkatnya sendiri, sesuatu yang bahkan tidak tercatat dalam daftar orang hilang karena mereka adalah anak yatim yang ia adopsi secara tidak resmi, menghantam ruangan itu seperti pukulan palu godam yang dahsyat. Aminah terus bercerita, dengan rincian yang mengerikan dan tanpa rasa bersalah sedikit pun tentang ritual di bawah pohon mangga, tentang kendi-kendi berisi persembahan yang dikubur, tentang perasaan hangat yang mengalir di tangannya setiap kali ia menyelesaikan sebuah transaksi. Ia berbicara seperti seorang seniman yang sedang mendeskripsikan mahakaryanya yang paling agung. Berdasarkan pengakuan mengerikan Aminah tentang pohon mangga dan persembahan yang dikubur di sana, sebuah tim dari kepolisian yang terdiri dari penyidik dan ahli forensik segera bergerak dengan kecepatan tinggi menuju rumah lama Aminah di daerah yang kini sudah mulai padat oleh pemukiman baru. Pohon mangga itu masih berdiri tegak, lebih besar dan lebih rimbun daripada pohon-pohon lain di sekitarnya. Daunnya hijau pekat dan mengkilap di bawah sinar matahari siang, seolah-olah mendapat nutrisi lebih dari tanah sekelilingnya, nutrisi yang tidak wajar. Proses penggalian dimulai dengan suasana yang sangat muram dan berat. Para polisi yang biasanya tangguh dan kasar, kali ini terlihat ragu-ragu dan was-was. Ada aura tidak nyaman yang menyelimuti area di bawah naungan daun-daun pohon yang lebat itu, seolah-olah pohon itu sendiri sedang mengawasi setiap gerakan mereka dengan jijik. Burung-burung yang biasanya berkicau di pohon-pohon lain, diam 1000 bahasa. Angin seakan enggan berhembus melewati rerantingnya. Sekop pertama yang menancap ke tanah lembab itu menemukan sesuatu yang keras, tapi itu bukan batu. Dengan sangat hati-hati, di bawah pengawasan Inspektur Darso, tanah di sekitarnya digali perlahan. Bau aneh mulai tercium, bau tanah basah yang dicampur dengan sesuatu yang manis dan busuk secara bersamaan, bau yang sangat tidak menyenangkan dan familiar bagi para penyidik. Dan kemudian, mereka menemukannya. Bukan hanya satu, tetapi beberapa kendi tanah liat tua yang sudah berlumut, terkubur dalam pola melingkar di sekitar akar pohon utama. Kendi pertama yang diangkat dengan hati-hati membuat semua yang hadir terdiam seketika. Di dalamnya, terdapat sisa-sisa tulang belulang manusia yang sudah menguning dan rapuh, tetapi yang lebih mengerikan adalah apa yang menyertainya, perhiasan-perhiasan kecil, sebuah cincin perak, sepasang anting-anting, dan sehelai kain kebaya yang masih bisa dikenali motifnya. Identifikasi awal mengarah pada ciri-ciri milik Mangku Siswoyo yang dikenal suka mengenakan perhiasan sederhana. Kendi kedua berisi sisa-sisa yang lebih kecil dan lebih sedikit, kemungkinan besar milik Sumarni.
Kendi ketiga, kosong, tetapi bagian dalamnya berwarna kehitaman dan lengket, seperti dilapisi oleh sesuatu yang organik yang sudah kering. Namun, penggalian tidak berhenti di situ. Seorang polisi muda yang sedang menggali sedikit lebih jauh dari lingkaran kendi, merasakan sekopnya menyentuh sesuatu yang lunak dan padat. Dengan perasaan ngeri yang campur aduk, mereka menggalinya lebih dalam. Bukan kendi yang mereka temukan, melainkan sebuah peti kayu kecil yang sudah sangat lapuk dan dimakan waktu. Dengan tangan yang gemetar, peti itu dibuka dengan hati-hati. Isinya membuat beberapa polisi yang berada di lokasi langsung memalingkan muka dan ada yang muntah-muntah tidak tahan. Di dalam peti itu terdapat kerangka-kerangka kecil, sangat kecil, milik bayi atau anak balita. 3 di antaranya, mereka disusun rapi di dalam peti, seolah-olah sedang tidur dengan tenang. Di sekeliling kerangka-kerangka kecil itu, tersebar mainan-mainan kayu sederhana dan kain-kain usang. Salah satu kerangka, yang paling kecil, masih mengenakan kalung kecil dari manik-manik warna-warni yang biasa digunakan untuk bayi. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan ahli forensik yang telah puluhan tahun berpengalaman pun terdiam lama, matanya berkaca-kaca menahan emosi. Pohon mangga itu, dengan akar-akarnya yang menjalar di sekitar lokasi penggalian, tiba-tiba terlihat seperti monster raksasa yang telah memakan dan mencerna korban-korbannya selama bertahun-tahun. Sebuah bisikan aneh tiba-tiba berhembus di antara para petugas. Meski tidak ada angin yang bergerak, suara tangisan bayi yang sangat jauh, sangat lemah, seolah-olah datang dari dalam tanah itu sendiri. Bukti fisik telah ditemukan. Pengakuan Aminah tentang Mangku Siswoyo dan 3 anak angkatnya ternyata benar adanya. Tapi ini baru sebagian kecil dari kejahatannya. Daftar 25 nama dan 3 bayi di catatannya berarti masih ada banyak korban lain yang belum terungkap, mungkin tersebar di berbagai lokasi, atau mungkin bahkan masih hidup dan menderita di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Pertanyaan besarnya sekarang, di mana jenazah-jenazah lain itu? Dan apa sebenarnya tujuan dari ritual mengubur persembahan dalam kendi ini? Kembali di kantor polisi, tekanan investigasi terhadap Aminah semakin intensif. Bukti-bukti dari bawah pohon mangga telah mengubahnya dari seorang tersangka pembunuhan biasa menjadi tersangka pembunuh berantai paling kejam dan paling sadis yang pernah dihadapi oleh kepolisian Jakarta. Namun, Aminah di dalam sel tahanannya tampak tidak terganggu sama sekali. Ia bahkan terlihat lebih tenang, lebih damai, seolah-olah sebuah beban berat telah berhasil diangkat dari pundaknya setelah karyanya yang agung ditemukan dan diakui oleh banyak orang. Inspektur Darso memutuskan untuk menyelidiki sisi lain dari kehidupan Aminah yang mencurigakan, bisnisnya. Toko Permata Hati terkenal dengan barang-barang bermerek dan perhiasan yang konon didatangkan langsung dari luar negeri seperti Eropa dan Amerika. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh para ahli gemologi dan brand expert dari Bea Cukai, terungkap sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Sebagian besar permata yang dijualnya adalah imitasi yang sangat bagus kualitasnya, tetapi beberapa potong yang lain, terutama yang paling mewah dan sering dipajang di etalase utama, adalah asli. Dan yang paling aneh, tidak ada catatan pembelian atau impor resmi untuk permata-permata asli tersebut. Lebih mencurigakan lagi, beberapa desain perhiasan yang dijual Aminah memiliki kemiripan mencolok dengan perhiasan yang dilaporkan hilang oleh keluarga-keluarga korban. Sebuah kalung mutiara yang pernah dikenakan Siti Hasnah dalam foto terakhirnya bersama suami, ternyata dipajang di etalase toko Aminah setelah kematiannya, dengan cerita palsu bahwa itu adalah pesanan khusus yang dibatalkan. Sebuah cincin berlian dengan pola ukiran bunga melati khusus milik Mangku Siswoyo juga ditemukan di brankas pribadi Aminah saat penggeledahan. Tampaknya, Aminah tidak hanya mengambil nyawa korbannya, tetapi juga memungut harta benda mereka sebagai bagian dari ritual. Barang-barang itu tidak dijual begitu saja untuk mendapatkan uang, tetapi seolah-olah dipamerkan sebagai trofi, sebagai bukti nyata dari transaksi
yang telah ia lakukan dengan entitas yang ia percayai. Bisikannya di ruang interogasi, "Dia lapar, dia memberiku permata," kini mendapatkan konteks yang mengerikan. Dia mungkin adalah nafsu dan ambisinya sendiri, atau entitas gaib yang ia sembah, yang membayar setiap nyawa dengan kemewahan duniawi. Penyelidikan kemudian merambah ke latar belakang spiritual Aminah. Siapa sebenarnya Ade Harahap ini? Pencarian terhadap nama itu di seluruh arsip kependudukan dan catatan kepolisian hanya menemukan sebuah kabut tebal. Beberapa saksi di daerah asal Aminah mengingat seorang dukun atau guru spiritual yang sering keluar masuk rumah keluarga Aminah bertahun-tahun lalu. Tetapi setelah kasus pembunuhan Sumarni pertama kali, yang saat itu tidak terungkap, ia menghilang tanpa jejak. Apakah Ade Harahap benar-benar ada, atau hanya sebuah personifikasi dari kegilaan Aminah sendiri? Atau jangan-jangan, ia adalah dalang dari semua ini, dan Aminah hanyalah salah satu dari banyak muridnya? Kekhawatiran baru yang muncul di benak Inspektur Darso, jika ada satu Aminah, bisa jadi ada lainnya. Banyak lagi. Sementara itu, di sel tahanan yang dijaga ketat, Aminah mulai menunjukkan perilaku yang semakin aneh. Ia sering berbicara sendiri dengan suara keras, seolah-olah sedang berdebat dengan seseorang yang tidak terlihat oleh para penjaga. Kadang ia tertawa terbahak-bahak di tengah malam, tawanya yang serak dan mengganggu membuat para penjaga yang berjaga di luar selnya merinding sampai ke tulang. Di lain waktu, ia menangis terseduh-seduh, memohon ampun kepada mereka dengan suara yang putus asa. Ketika seorang psikiater yang ditugaskan menanyakan kepada siapa ia memohon ampun, ia hanya menjawab dengan mata melotot kepada yang di dalam kendi. Mereka bilang mereka kedinginan di sana. Mereka ingin keluar. Mereka haus. Seorang ahli kejiwaan dari Rumah Sakit Jiwa Cimanggis didatangkan untuk memeriksa kondisi mental Aminah secara menyeluruh. Hasil observasi awalnya mengejutkan seluruh tim penyidik. Aminah tidak menunjukkan tanda-tanda skizofrenia atau psikosis berat dalam pengertian klinis biasa. Ia sadar penuh akan waktu, tempat, dan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Namun, ada sebuah pemutusan emosional yang ekstrim, sebuah jurang antara perasaan dan logika. Ahli itu mendiagnosisnya dengan gangguan kepribadian antisosial yang parah, disertai dengan elemen hipertensi eksploitatif, sebuah istilah psikiatri zaman itu untuk menggambarkan seseorang yang, di bawah tekanan atau untuk memuaskan ego dan keinginannya, mampu melakukan tindakan-tindakan nekat dan keji tanpa penyesalan sedikit pun, seolah-olah menghibur diri sendiri dengan penderitaan orang lain. Namun, sang ahli juga mencatat sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Ada keyakinan delusional yang terstruktur rapi di sini, katanya kepada Inspektur Darso dengan wajah serius. Dia benar-benar percaya pada ritual dan transaksinya. Ini bukan sekadar alibi atau omongan kosong. Ini adalah sistem kepercayaannya. Dan sistem kepercayaan semacam ini seringkali tidak tumbuh sendirian. Biasanya, ada yang menanamkan benih itu. Pengakuan Aminah semakin terbuka bagai air bah di musim hujan, namun justru membawa penyelidik ke dalam kebingungan yang lebih dalam dan lebih luas. Ia mulai menyebutkan nama-nama lain dari daftar 25 wanita itu, satu persatu, dengan santai. Beberapa nama bisa dilacak sebagai wanita yang benar-benar hilang dalam beberapa tahun terakhir di berbagai daerah, Bogor, Tangerang, bahkan Bandung. Namun, ketika polisi dengan giat menanyakan di mana jenazah-jenazah mereka berada, Aminah hanya tersenyum misterius, sebuah senyum yang penuh teka-teki. Mereka menjaga pintu-pintu lain, ujarnya samar-samar, suaranya seperti desiran angin. Pintu gerbang menuju kekayaan tidak cuma satu. Setiap korban adalah kunci untuk pintu yang berbeda. Kunci yang tidak bisa dipindahkan. Pernyataan ini mengarah pada sebuah kemungkinan yang paling mengerikan, bahwa mayat-mayat korban lainnya tidak dikubur di satu tempat, tetapi disebar di lokasi-lokasi tertentu yang tersebar di seluruh Jakarta dan sekitarnya sebagai bagian dari sebuah ritual yang lebih besar dan lebih terorganisir.
Apakah ini berkaitan dengan kepercayaan mistis atau aliran kepercayaan tertentu? Investigasi terhadap aliran kepercayaan atau sekte-sekte aneh di sekitar Jakarta pada era 50-60-an tidak banyak menemukan titik terang yang persis cocok dengan ritual Aminah. Namun, ada desas-desus yang beredar di kalangan para pencari ilmu hitam tentang kelompok-kelompok pencari kekayaan instan yang percaya pada kekuatan persembahan manusia untuk membuka pintu rezeki dari dimensi lain. Inspektur Darso, yang mulai kehilangan tidur dan berat badannya turun drastis karena kasus ini, memutuskan untuk mendekati Aminah dengan pendekatan yang berbeda. Daripada menekannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang keras, ia mencoba masuk ke dalam logika delusionalnya, bermain di dalam dunianya untuk sementara. Aminah, katanya suatu sore di ruang interogasi dengan suara yang lembut, kamu bilang butuh 25 wanita dan 3 bayi. Kenapa angka itu? Mengapa 25 dan 3? Aminah, yang sedang asyik memainkan ujung selendangnya, menatap Darso dengan tajam. 28. Angka sempurna. Angka kehidupan dan keabadian. 25 untuk membuka jalan. 5 jalan menuju harta. 5 jalan menuju tahta. 5 jalan menuju cinta. 5 jalan menuju ketenaran. Dan 5 jalan menuju kekuasaan. Lalu 3 untuk mengunci pintu agar tidak ada yang bisa masuk selain aku. 3 penjaga gerbang. Ia mendekat ke arah jeruji besi, berbisik dengan suara serak. Bayi pertama itu penting sekali, Inspektur. Darahnya murni, tidak punya dosa. Itu yang membangun fondasi dari seluruh istana kekayaan. Kalau tidak ada bayi pertama, ritualnya tidak akan kuat. Anak-anak angkatku, sayang sekali, mereka bukan bayi pertama yang sejati. Tapi cukup untuk memancing yang asli. Untuk memberi isyarat. Memancing apa? Bayi pertama sejati, jawab Aminah, matanya berbinar aneh dengan semacam hasrat. Dia akan datang sendiri, tertarik oleh aroma persembahan sebelumnya yang sudah aku tabur. Aku hampir mendapatkannya, sebelum kalian menangkapku. Ia menghela napas dramatis, seolah-olah kehilangan sebuah hadiah berharga. Sekarang, mungkin dia akan mencari guru lain, atau murid lain yang lebih beruntung. Pernyataan itu membuat darah Inspektur Darso membeku di pembuluh nadi. Apakah Aminah bermaksud mengatakan bahwa ada korban bayi yang spesifik yang sebenarnya ia incar, dan bahwa ritual pembunuhan anak-anak angkatnya yang tidak berdosa itu hanyalah semacam umpan untuk memanggil bayi yang lebih berharga? Dan yang lebih menakutkan lagi, implikasi bahwa ada guru lain, atau bahkan murid-murid lain yang mengikuti ajaran yang sama dan mungkin sedang memburu target yang sama saat ini. Pencarian terhadap Ade Harahap semakin digencarkan, kini dengan fokus pada kemungkinan adanya kelompok atau jaringan yang mungkin ia pimpin. Sementara itu, penggalian-penggalian kecil di sekitar lokasi-lokasi yang pernah disebutkan Aminah secara tidak sengaja selama interogasi, tempat-tempat yang ia kunjungi untuk berbisnis atau ziarah spiritual, mulai dilakukan secara diam-diam. Hasilnya lambat dan seringkali tidak menghasilkan apa-apa, seolah-olah tanah itu sendiri telah menelan semua bukti dengan sangat rapi. Di tengah kebuntuan investigasi yang membuat frustrasi, sebuah terobosan datang dari arah yang tidak terduga. Seorang pemulung tua yang biasa bekerja di sekitar Kali Krukut, lokasi lain yang pernah disebut Aminah secara singkat saat membicarakan pembuangan jejak, menghubungi polisi. Ia mengaku menemukan sebuah kendi serupa dengan yang ditemukan di bawah pohon mangga, yang tersembul di tepian sungai setelah banjir besar surut. Kendi itu retak, dan di dalamnya, kosong. Tetapi baunya persis sama, dan di dekatnya, tersangkut di akar pohon yang menjorok ke sungai, ia menemukan seuntai kalung emas dengan liontin berbentuk bulan sabit, sebuah perhiasan yang pernah dilaporkan hilang bersama seorang wanita muda dari daerah Palmerah setahun sebelumnya. Jejak mulai menyebar, tetapi juga sekaligus menyiratkan skala kejahatan yang jauh lebih luas dan lebih terorganisir daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Apakah Aminah bekerja sendiri, ataukah ia hanya salah satu tukang kebun yang ditugaskan untuk menanam benih
di berbagai pintu gerbang di seluruh Jakarta. Persidangan Aminah, yang dengan cepat dijuluki oleh media massa sebagai Dracula Kebayoran Baru, dengan segera menjadi tontonan nasional yang spektakuler. Ruang pengadilan dipenuhi oleh wartawan dari berbagai media dan masyarakat umum yang penasaran, ingin melihat dengan mata kepala sendiri wajah wanita cantik yang diduga sebagai monster berdarah dingin itu. Aminah hadir di setiap sidang dengan penampilan yang selalu rapi dan sempurna. Ia mengenakan kebaya-kebaya indah, rambutnya disanggul rapi, dan ia seringkali tersenyum kepada para fotografi yang berdesakan, seolah-olah ia sedang menghadiri sebuah perayaan pesta, bukan sebuah persidangan atas pembunuhan berantai yang keji. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang panjang, detail, dan mengerikan. Pembunuhan berencana terhadap Ni Siti Hasnah, Ni Mangku Siswoyo, Sumarni, ketiga anak angkatnya yang tidak berdosa, serta diduga kuat terlibat dalam hilangnya beberapa wanita lain yang namanya tercantum dalam daftar gila di buku catatannya. Bukti-bukti fisik yang mengerikan, kendi-kendi berisi tulang belulang, perhiasan korban yang ditemukan di tokonya, catatan daftar nama, dan kesaksian ahli forensik, dipaparkan satu persatu di hadapan hakim, menciptakan suasana yang sangat murah, tegang, dan penuh dengan kematian di ruang sidang. Namun, saat diberikan kesempatan untuk membela diri, Aminah tidak menyangkal. Justru sebaliknya, ia dengan tenang dan santai mengulangi semua pengakuannya, kali ini dengan detail yang bahkan lebih mengganggu dan grafis. Ia menggambarkan setiap pembunuhan yang ia lakukan seolah-olah sedang bercerita tentang resep memasak hidangan istimewa. Sumarni itu mudah, dia terlalu percaya padaku. Darahnya hangat saat ku sentuh, seperti sup malam hari, ujarnya suatu kali dengan suara yang tenang, membuat para hadirin di ruang sidang berdecak kaget dan beberapa keluarga korban tidak kuat menahan tangis hingga menjerit histeris. Yang paling mengejutkan dan menakutkan dari semua adalah ketiadaan penyesalan sedikit pun di matanya. Ketika hakim yang ketua sidang menanyakan dengan suara geram apakah ia menyesal atas semua perbuatannya, Aminah menjawab dengan sebuah pertanyaan balik yang dingin. Menyesal untuk apa, Yang Mulia? Mereka semua sudah menjalankan takdirnya. Mereka lahir untuk menjadi persembahan. Aku juga menjalankan takdirku. Guruku, Pandito Ade Harahap, bilang, ini adalah lingkaran alam yang paling murni. Memberi dan menerima, keseimbangan. Ia kemudian menunjuk ke arah jaksa penuntut dengan jari telunjuknya yang halus. Anda memakai dasi yang bagus, Pak Jaksa. Pasti mahal. Apakah Anda pernah bertanya dari mana kekayaan itu berasal? Mungkin ada darah yang menetes di suatu tempat untuk dasi itu. Mungkin istri Anda, atau anak Anda. Pernyataannya itu, meski terdengar seperti omongan orang yang sudah gila total, menyentak banyak orang yang hadir di ruang sidang. Itu adalah sebuah pernyataan yang penuh dengan filsafat sesat yang sangat berbahaya, mencerminkan keyakinannya yang tak tergoyahkan bahwa dunia ini berjalan berdasarkan transaksi darah dan penderitaan, dan bahwa ia adalah bagian dari keseimbangan alam itu. Ahli kejiwaan yang bersaksi di persidangan menjelaskan secara rinci diagnosis, hipertensi eksploitatif, dan keyakinan delusionalnya yang terstruktur. Ia menyimpulkan bahwa Aminah secara hukum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbuatannya karena ia memahami dengan baik bahwa perbuatannya adalah salah menurut hukum positif, tetapi ia secara sadar memilih untuk mengikuti sistem kepercayaannya sendiri yang keji. Namun, ia juga memperingatkan hakim dan hadirin bahwa kondisi mental seperti ini seringkali bukan muncul dari sebuah vakum. Keyakinan seperti ini biasanya ditanamkan, dipupuk, dan diarahkan oleh seseorang atau sebuah kelompok. Pertanyaan besarnya yang harus kita semua takuti adalah, siapa yang menanam bibit kejahatan ini? Dan apakah bibit-bibitnya masih tersebar di luar sana, tumbuh di dalam hati orang-orang lain yang kita tidak kenal? Di luar ruang sidang, tekanan dari masyarakat memuncak menjadi kemarahan dan ketakutan yang massal. Isu-isu mistis dan klinik merebak dengan cepat di tengah masyarakat.
Banyak yang percaya bahwa Aminah hanyalah bagian kecil dari sebuah kultus atau sekte penyembah setan yang besar dan terorganisir. Pohon mangga di rumah lamanya akhirnya ditebang secara paksa oleh warga sekitar karena dianggap sangat angker dan telah dihuni oleh roh-roh korban yang tidak bisa beristirahat. Air sungai di mana Siti Hasnah ditemukan menjadi tempat yang dihindari oleh para pencari ikan atau siapapun, karena dikabarkan sering muncul penampakan wanita berambut panjang yang menangis. Di tengah-tengah persidangan yang semakin dramatis, suatu hari terjadi sebuah insiden aneh yang membuat semua orang bergidik. Seorang wanita tua yang mengaku sebagai kerabat jauh Ade Harahap tiba-tiba hadir di pengadilan dan duduk di bangku penonton paling belakang. Ia tidak berbicara banyak, hanya menatap Aminah dari jauh dengan ekspresi campuran antara ketakutan yang mendalam dan penyesalan yang memilukan. Ketika didekati oleh para wartawan yang ingin mewawancarainya, ia hanya berbisik dengan suara serak, "Itu bukan ilmu. Itu kutukan, dan kutukan itu belum selesai. Ia hanya permulaan." Lalu, secepat ia datang, wanita tua itu menghilang di kerumunan orang yang keluar dari ruang sidang, dan tidak pernah terlihat lagi oleh siapapun. Setelah melalui serangkaian persidangan yang panjang dan melelahkan, Aminah akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Vonis hukuman mati itu disambut dengan gelombang kepuasan dan kelegaan yang meluas di seluruh masyarakat Indonesia. Monster yang menakutkan itu akhirnya akan mendapatkan balasan yang setimpal atas kekejiannya. Namun, di balik jeruji besi sel tahanan yang lembab dan sempit, Aminah tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia bahkan terlihat lebih damai dan lebih bahagia, seolah-olah sebuah tugas berat dan agung telah berhasil diselesaikan dengan sempurna. Beberapa hari sebelum jadwal eksekusinya tiba, Inspektur Darso mengunjunginya untuk terakhir kali. Ia masih penasaran dengan banyak hal yang mengganjal di hatinya, terutama nasib korban-korban lain yang belum ditemukan dan keberadaan Ade Harahap yang misterius. "Aminah," kata Darso dengan suara rendah, "besok adalah hari terakhirmu di dunia ini. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Apakah kau masih percaya pada ajaran gurumu yang gila itu?" Aminah tersenyum. Senyuman yang kali ini terasa tulus dan tenang. "Percaya, tentu saja. Dia tidak pernah bohong, Pak Inspektur. Lihat, sekarang seluruh Indonesia tahu namaku. Aminah, Dracula Kebayoran Baru. Aku terkenal. Namaku akan hidup lebih lama dari siapapun, lebih abadi dari para presiden atau pahlawan. Itu kekayaan sejati, bukan? Kekayaan yang tidak bisa dicuri. Dan 25 wanita, 3 bayi. Kau belum menyelesaikan ritual gilamu itu. Kau gagal. Angka itu hanya simbol, Inspektur," jawab Aminah, mendekat ke jeruji besi. Suaranya berbisik dengan penuh keyakinan. "Yang penting bukan jumlahnya. Yang penting adalah niatnya. Darah yang telah tertumpah, itu seperti benih, Pak Inspektur. Benih yang sudah kutabur di tanah yang subur. Sekarang benih-benih itu sudah tersebar di mana-mana. Mereka akan tumbuh, dengan atau tanpa aku. Ade Harahap, atau mungkin sekarang dia sudah berganti nama, akan menemukan murid-murid baru. Yang lapar akan selalu ada. Selalu ada. Jadi kau mengakui ada orang lain? Ada jaringan?" Aminah hanya tertawa kecil, tertawanya yang terdengar seperti derit pintu kayu tua. "Aku tidak mengakui apa-apa. Aku hanya mengatakan bahwa haus akan kekayaan dan kekuasaan adalah penyakit yang tak pernah bisa disembuhkan. Aku hanya salah satu gejalanya. Gejala yang paling terlihat dan kalian tangkap. Tapi penyakitnya, itu masih di luar sana. Menyusup di dalam hati orang-orang yang melihat fotoku di koran setiap hari dan berpikir, dia berani. Dia mendapatkan apa yang dia mau." Percakapan itu terus mengganggu pikiran Inspektur Darso hingga lama setelah ia meninggalkan penjara. Apakah Aminah hanyalah seorang psikopat tunggal yang jenius? Atau apakah ia hanyalah ujung dari sebuah gunung es kejahatan yang sangat besar? Pencarian terhadap Ade Harahap dan jaringannya terus dilakukan secara diam-diam, tetapi tidak pernah membuahkan hasil.
Ia menghilang bagai ditelan bumi, bersama semua rahasia yang ia bawa. Pada hari eksekusi, cuaca di Jakarta mendung dan kelabu. Aminah menjalani hukuman mati dengan tenang, bahkan dengan senyum di bibirnya. Menurut saksi yang hadir, di detik-detik terakhir sebelum nyawanya melayang, bibirnya komat kamit seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan saat itu juga, di beberapa tempat di Jakarta, di tepi kali Krukut yang gelap, di bekas pohon mangga yang sudah ditebang dan menjadi tanah kosong, bahkan di depan toko Permata Hati yang sudah lama ditutup dan berdebu, beberapa orang melaporkan melihat penampakan bayangan wanita pendek berambut panjang, atau mendengar suara tawa ringan yang mengerikan di tengah angin malam. Kasus Dracula Kebayoran Baru secara resmi ditutup oleh kepolisian. Namun, ceritanya hidup dan berkembang biak dalam legenda urban yang diceritakan dari mulut ke mulut. Toko Permata Hati menjadi bangunan yang angker dan dihindari oleh siapapun yang tahu kisahnya. Bekas rumah dan pohon mangganya dikatakan sering dihantui oleh suara tangisan wanita dan anak-anak yang tidak henti-hentinya. Beberapa orang mengaku menemukan perhiasan aneh dan indah di sekitar lokasi-lokasi itu, perhiasan yang membawa sial dan malapetaka bagi siapapun yang berani memilikinya. Yang paling mengerikan dari semua adalah desas-desus yang tetap bertahan dan diyakini oleh banyak orang, bahwa daftar 25 nama itu belum lengkap. Bahwa pintu gerbang yang ingin dibuka oleh Aminah masih terbuka setengah, menunggu untuk disempurnakan. Dan bahwa di suatu tempat di luar sana, mungkin masih ada orang-orang yang percaya pada ajaran memberi dan menerima, yang keji itu, menunggu giliran untuk menabur benih berikutnya, dengan harapan untuk memetik kekayaan abadi. Bisikan terakhir Aminah dari dalam sel penjara, yang lapar akan selalu ada, menjadi sebuah peringatan yang menggelantung di udara Jakarta, sebuah kota yang terus tumbuh megah di atas tanah yang mungkin menyimpan terlalu banyak rahasia dan persembahan yang tak pernah ditemukan. Terima kasih telah menyimak kisah mencekam Dracula Kebayoran Baru hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dan menjaga kebaikan di hati. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda kepada kami di Shaifless Channel dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah misteri bersama kami. Sampai jumpa lagi di episode Kisah Misteri berikutnya dengan cerita yang lebih menegangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.